Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, salam jumpa. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan. Dan hari ini kita tetap melanjutkan mengenai tema kita yang menarik, yaitu tabernakel. Memang kata tabernakel tidak ada di dalam Alkitab. Yang kita punya terjemahan dalam lembaga bahasa Indonesia ini disebutkan kemah suci, kemah pertemuan, kemah Musa. Yang ingin saya katakan pada saat ini adalah tabernakel ini adalah sesuatu hal yang istimewa, sesuatu hal yang unik, sesuatu hal yang tidak dijumpai di tempat lain. Hanya di dalam kekristenan, di dalam Yudaisme, itu ini adalah satu perkataan atau satu benda, perangkat yang unik sekali. Sekali lagi tidak ada di tempat lain. Berbeda dengan hal-hal lainnya, misalkan kalau kita berbicara mengenai puasa di tempat lain juga ada, ya, berdoa, sedekah, itu di tempat lain juga ada. Kita juga punya, mereka juga punya. Tetapi tentang tabernakel, tentang kemah suci, kemah pertemuan, kemah Musa, tidak ada di tempat lain, saudaraku. Sehingga ini menjadi suatu hal yang sangat unik dan menarik sekali untuk kita bicarakan, bahkan butuh waktu yang lama karena banyak hal yang dapat kita pelajari. Seperti yang saudara lihat di dalam gambar ini adalah penampakan dari kemah pertemuan atau tabernakel. Ini menghadap ke timur, ini barat, ini utara dan selatan. Jadi kalau kita banyak berbicara mengenai bahannya yang dipakai, kemudian ukuran yang dipakai, makna yang terkandung di dalamnya, tidak akan pernah selesai dalam waktu yang singkat. Seperti saat ini, saudaraku yang kasih Tuhan, kenapa ukuran dari kemah pertemuan ini adalah 100 hasta panjangnya dan lebarnya adalah 50 hasta, seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, tentu punya makna. Jadi ukuran pada saat itu memang mempergunakan satuan hasta. Jadi kemudian Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membuat kemah pertemuan dengan ukuran 100 hasta, lebarnya 50 hasta. Bukan tanpa alasan. Itu mengandung makna juga. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita kalau 100 hasta itu adalah 10 kali 10. Kemudian lebarnya adalah 50, 10 kali 5 hasta. Tentu punya makna. Jadi maknanya adalah panjang itu adalah 10 kali 10 itu mengandung makna sempurna. Sementara 10 kali 5 sehingga muncul kata 50, lebarnya 50 hasta, itu berbicara tentang hukum Taurat 5, Pentateuch, ya, hukum Taurat yang menjadi dasar kehidupan orang Yahudi pada saat itu. Jadi sungguh luar biasa, saudaraku yang kasih Tuhan. Dan kembali bahwa semuanya itu mengarah, kalau kita cerita mengenai keseluruhan, entah itu ukuran, entah itu bahan yang dipakai, seperti kemah di tengah ini, yaitu ruang suci dan ruang maha suci, itu mempergunakan kulit ikan lumba-lumba, ya, dipergunakan kulit lumba-lumba. Tentu punya makna, saudaraku yang kasih Tuhan. Kemudian di sini ada warna-warni yang dominan pada bagian pintu ini. Jadi ini kalau dimeterkan, kira-kira dimeterkan, ini adalah 15 meter, ini adalah 15 meter. Pintunya satu pintu saja dengan ukuran kira-kira 20 meter. Dengan warna dominan, warna ungu menunjukkan raja, menunjukkan warna seorang raja. Jadi kalau kita lihat ini satu pintu berbicara mengenai Tuhan Yesus, akulah pintu. Tuhan Yesus perjelas lagi, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi satu pintu. Semua menunjuk kepada Tuhan Yesus. Gambaran dari kemah pertemuan ini adalah berbicara mengenai satu pribadi Tuhan Yesus. Tetapi punya makna rohani bagi kita juga, saudara yang kasih Tuhan. Seperti tadi saya katakan, ini adalah 100 hasta, 10 kali 10. Hukum Allah itu sempurna.
kita jalankan hukum Allah secara sempurna, secara punya niat kita untuk sungguh-sungguh melakukan hukum Allah itu, supaya apa? Supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan di ruang Maha Suci. Bukan sebagai orang yang ada di pelataran yang berbicara mengenai korban, ya. Jadi ini adalah berbicara mengenai, nah ini banyak hal yang bisa kita pelajari saudaraku ya di dalam kemah pertemuan ini. Bisa ini juga berbicara pelataran ini adalah orang yang hidup dalam hukum Taurat. Sementara kalau kita masuk ke dalam kemah yang ada di tengah-tengah ini, ya ada ruang suci dan ruang maha suci, ini adalah hukum kasih. Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Matius 5 ayat yang ke-17, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi. Artinya menggenapi itu menyempurnakan, menggenapi ya, menyempurnakan. Artinya ada bagian-bagian yang perlu Tuhan Yesus tambahkan. Jadi kalau di dalam hukum Taurat, gigi ganti gigi, lecet ganti lecet, mata ganti mata. Tapi Tuhan Yesus katakan, kalau engkau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Jadi itu hukum kasih. Kalau kita hanya sampai sebatas kepada hukum Taurat, kita masih hidup di pelataran. Kalau di pelataran, kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan nantinya. Ya. Jadi kita lihat di sini saudaraku, bagaimana pola hidup kita supaya kita bisa masuk lebih dalam lagi dan betul-betul menikmati kemuliaan Tuhan lewat ruang suci dan ruang maha suci. Saya sudah menjelaskan makna yang ada di pelataran ini. Ketika mereka berbuat dosa, maka mereka mempersembahkan korban. Korban itu disembelih bukan di dalam. Ya, korban itu disembelih di luar pintu, di depan pintu gerbang kemah pertemuan, di luar pintu gerbang. Sekali lagi saudaraku, tidak ada yang kebetulan ketika Tuhan Yesus disalib ya di Golgota, itu adalah di luar Yerusalem. Ya, di luar Yerusalem. Jadi persis seperti kehidupan Tuhan Yesus di sini. Kisah mengenai Tuhan Yesus. Dia adalah anak domba yang disembelih, yang dikorbankan di luar pintu gerbang. Ini berbicara mengenai Yerusalem baru. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dan tidak habis-habisnya waktu kita untuk mempelajari satu persatu dari tabernakel ini. Nah, seperti yang kita lihat di sini saudaraku yang kasih Tuhan, ini adalah skema. Skema yang kalau mau diringkaskan, skema yang ada di dalam tabernakel ini. Jadi ada pintu gerbang, ada mezbah korban bakaran, kemudian ada bejana pembasuhan, kolam pembasuhan, masuk lagi ke dalam sini, ada pintu lagi. Ini menghadap ke timur. Ingat saudaraku yang kasih Tuhan, kenapa menghadap ke timur? Sekali lagi tidak ada yang kebetulan. Tuhan Yesus itu adalah bintang timur, putra fajar yang gilang gemilang. Ya, itu kitab Wahyu mengatakan demikian. Jadi bukan berarti orang Kristen menyembah matahari karena di sebelah timur, tidak ya. Tapi itu bentuk perlambangan bagaimana menuju ke satu pribadi yang bernama Tuhan Yesus. Jadi ini timur, ini barat, utara, dan selatan. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan berjumpa kembali dalam pertemuan berikutnya mengenai kemah pertemuan ini atau tabernakel. Dan pelajaran kali ini, saudaraku yang kasih Tuhan, seperti yang tadi saya katakan, hiduplah sempurna. Sama seperti ukuran dari kemah pertemuan ini, yaitu 100 hasta, 10 kali 10, dan juga 10 kali 50. Itu berbicara mengenai hukum Taurat yang bukan berarti kemudian kita meniadakan hukum Taurat, tapi hukum Taurat sampai dengan sekarang masih kita jalankan hukum Taurat, yaitu 10 perintah Allah itu. Jangan ada ilah lain di hadapanku, jangan membuat patung dan menyembahnya, kuduskanlah hari, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia dan kuduskanlah hari Tuhan, dan seterusnya itu adalah hukum-hukum yang Tuhan ajarkan.
Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ada hukum yang Tuhan juga ingin nyatakan, yaitu hukum kasih karunia yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Ini adalah kesempurnaan hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah. Bukan sekedar kita masuk surga, kemudian kita puas. Nggak cukup itu, saudaraku. Tapi yang lebih penting lagi, bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan, muka dengan muka. Itulah tujuan hidup kita. Luar biasa tabernakel ini. Tuhan memberkati. Amin.